Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan Google Form untuk membuat ujian online. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama adalah kita harus siapkan dulu soal yang nanti akan kita masukkan ke dalam Google Form. Di sini soalnya sudah saya siapkan seperti ini, jadi ada soal pilihan ganda, ada benar salah, kemudian menjodohkan, dan isian singkat. Nah, untuk tahap pertama ini atau langkah yang pertama ini sebetulnya boleh kita lewat, jadi nanti bisa saja kita langsung membuat soalnya di Google Form tanpa menyiapkan soal seperti ini terlebih dahulu. Tapi kalau saya boleh sarankan, lebih baik kita siapkan dulu soalnya agar nanti tinggal kita copy paste ke dalam Google Form-nya. Gitu ya. Oke, kemudian langkah kedua adalah pastikan bahwa komputer kita sudah memiliki akses internet, karena nanti untuk mengakses Google Form, kita harus memiliki akses internet. Kemudian langkah ketiga barulah kita membuka halaman Google Form-nya. Untuk membuka halaman Google Form, pertama kita buka dulu web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan alamatnya drive.google.com seperti ini. Kemudian enter. Kemudian nanti akan muncul halaman login. Jadi silakan teman-teman lakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Gmail-nya masing-masing. Di sini karena sebelumnya sudah saya lakukan login, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, di sini kita bisa langsung saja membuat formulir yang baru, atau bisa juga kita membuat dulu folder, atau bisa juga kita masuk ke dalam folder yang sudah ada. Di sini saya akan masuk dulu ke folder yang sudah ada. Jadi saya membuat ujian online-nya di folder Pusat Cara-Cara. Kemudian barulah di sini saya membuat formulirnya. Caranya adalah klik tombol baru, kemudian Google Formulir, kita klik tanda panahnya, kemudian masuk ke sini kuis kosong karena kita akan membuat ujian online. Kita klik kuis kosong, tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita klik dulu di sudut kiri atas yang ada tulisan formulir tanpa judul ini. Nah, di sini kita namai dulu formulirnya, misalnya PTS semester ganjil. Kemudian kita klik di tulisan yang formulir tanpa judul di bawah di sini. Nanti tulisan yang kita ketik tadi akan masuk ke sini juga. Kemudian langkah berikutnya kita masuk dulu ke tab setelan, lalu kita periksa beberapa pengaturan yang ada. Yang pertama, jadikan ini sebagai kuis. Ini sudah diaktifkan karena di awal tadi kita membuat Google Formulirnya adalah kuis kosong ya. Maka ini sudah aktif secara otomatis. Kemudian pilih nilai, kita pilih yang ini. Selanjutnya pertanyaan tak terjawab, ini biasanya saya matikan. Jadi maksud yang ini adalah siswa nanti bisa melihat mana pertanyaan yang sudah dijawab dan mana pertanyaan yang belum dijawab gitu ya. Kemudian yang ini jawaban yang benar, ini biasanya saya matikan juga. Jadi ini maksudnya adalah siswa nanti bisa melihat jawaban yang benarnya yang mana dari setiap soal itu ketika mereka sudah mengerjakan ujiannya gitu ya. Tapi saya biasanya ini saya matikan. Kemudian nilai poin adalah nanti siswa bisa melihat nilai yang mereka peroleh setelah mereka mengerjakan ujian. Jadi setelah mereka mengirim ujiannya atau mengirim jawabannya, nanti dia akan langsung melihat hasilnya. Di sini saya nyalakan, atau kalau misalnya kita ingin merahasiakannya juga, maka kita bisa matikan untuk opsi yang ini. Tapi pada contoh di sini ini saya nyalakan. Kemudian yang berikutnya nilai poin pertanyaan default. Nah, ini defaultnya atau standarnya 5. Kita bisa saja mengganti dengan nilai yang lain. Tapi ini kalau tidak salah tidak bisa menggunakan desimal ya. Jadi kalau misalnya kita mengetikkan angkanya 2,5, 2,5, 2,5 misalnya. Nah, dia akan kembali ke angka 2. Kita coba 2 pakai koma ya. 2, nah tidak bisa pakai koma juga. Gitu. Jadi ini nilai poin pertanyaan default ini harus berupa angka atau bilangan bulat. Saya isi saja dengan 5. Kemudian pengaturan berikutnya pada opsi jawaban kita klik tanda panahnya. Nah, pada bagian ini jika kita ingin mengumpulkan alamat email dari setiap siswa, maka ini kita nyalakan. Tapi pada contoh di sini ini saya matikan. Kemudian ini ada izinkan pengeditan respon, ini sebaiknya dimatikan. Kemudian, untuk batasi ke satu jawaban, maksudnya adalah siswa nanti hanya diizinkan untuk hanya mengerjakan satu kali. Gitu. Setelah mereka mengerjakan satu kali, jadi mereka tidak bisa lagi mengerjakan ujian atau ulangan yang kita berikan ini. Nah, tapi konsekuensinya kalau ini kita nyalakan, setiap siswa untuk mengerjakan ujiannya nanti diwajibkan melakukan login ke alamat Gmail-nya masing-masing, gitu ya. Nah, pada contoh di sini ini saya matikan. Jadi nanti siswa bisa mengerjakan lebih dari satu kali ujian. Kemudian masuk lagi ke tab presentasi, ke menu presentasi. Di sini untuk tampilkan status progres saya biarkan. Nah, tapi untuk acak urutan pertanyaan ini saya nyalakan. Jadi nanti
urutan pertanyaannya diacak gitu ya. Nomor 1 di siswa yang pertama bisa menjadi nomor 2 di siswa yang kedua gitu, dan seterusnya. Kemudian, nah untuk konfirmasi pesan, ini defaultnya adalah jawaban Anda telah dicatat. Jadi nanti setelah siswa mengerjakan ujian, kemudian kirim, nanti ada pesan seperti ini. Kalau kita ingin ganti, tinggal kita edit. Misalnya, terima kasih telah mengerjakan ujian, jawaban Anda telah terkirim. Titik misalnya. Kemudian klik simpan. Kemudian yang selanjutnya ini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Saya biasanya nih matikan. Yang ini juga saya matikan. Yang lain-lain ini saya matikan. Kemudian formulir default kita coba cek. Ini saya biarkan. Berikutnya ini juga saya biarkan. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya barulah kita kembali ke tab pertanyaan. Nah, kemudian di halaman pertanyaan ini, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan deskripsi formulirnya, maka tinggal kita ketikkan di sini. Tapi ini sifatnya opsional ya, boleh diisi, boleh tidak. Di contoh ini, saya tidak akan mengisi deskripsi formulirnya. Kemudian langkah berikutnya, di sini kita ketikkan dulu nama, jadi kita buat dulu halaman depan untuk meminta siswa mengetikkan nama dan kelasnya, gitu ya. Oke, kemudian untuk opsinya di sini kita pilih jawaban singkat. Kemudian, nah ini harus dinyalakan, wajib diisinya harus dinyalakan, agar nanti siswa tidak bisa melanjutkan kalau misalnya mereka belum mengetikkan namanya, gitu ya. Kemudian untuk kunci jawabannya kita klik kunci jawaban, kemudian poinnya kita kasih 0, karena untuk nama ini belum termasuk soal jawaban untuk soal ya. Oke, kemudian selesai. Langkah berikutnya kita klik tambahkan pertanyaan. Di sini kita ketikkan kelas. Untuk kelas di sini kita bisa pilih yang pilihan ganda atau bisa juga yang drop down. Kalau saya biasanya pilih drop down. Kemudian di sini kita ketikkan nama kelasnya apa saja, misalnya 10 MIPA 1, 10 MIPA 2. Kemudian yang ini 10 IPS 1, 10 IPS 2. Jadi silakan teman-teman ketikkan nama kelasnya apa saja yang nanti akan diizinkan untuk mengerjakan ujian. Kemudian sama seperti tadi, ini kita nyalakan, wajib diisinya. Kunci jawabannya kita nolkan. Selesai. Kemudian satu lagi, kita buat lagi tambahkan pertanyaan di sini untuk membuat token atau passwordnya ya. Jadi kita ketikkan di sini token atau bisa juga password. Nah, jadi dengan token ini nanti tidak akan bisa sembarangan orang masuk ke dalam ujian ini. Jadi hanya siswa yang diberikan token saja yang bisa mengerjakan atau bisa masuk ke dalam ujian ini, gitu ya. Oke, kemudian pilihannya jawaban singkat. Kemudian ini kita nyalakan, wajib diisi. Lalu pada titik-titik 3 di sini, ini kita nyalakan validasi jawaban. Nah, sehingga nanti muncul di bawahnya seperti ini. Kemudian di sini kita pilih teks. Ininya kita pilih berisi. Nah, teksnya kita ketikkan tokennya atau passwordnya. Misalnya saya kasih passwordnya ABC 123. Kemudian teks kesalahan khususnya adalah misalnya token tidak valid. Jadi nanti ketika siswa memasukkan token yang salah, nanti akan muncul peringatan seperti ini, token tidak valid. Kemudian sama seperti tadi, ini kunci jawabannya kita nolkan. Kemudian selesai. Oke, selesai untuk tahap pertama. Kemudian langkah berikutnya kita klik yang ini ya, tambahkan bagian. Nah, ini ya. Di sini untuk tulisannya bagian tanpa judul kita hapus, ganti dengan soal pilihan ganda. Kemudian kita klik tombol plus lagi. Nah, barulah sekarang kita mulai memasukkan soal-soalnya di sini. Nah, tadi kan kita sudah menyiapkan soal-soalnya, jadi tinggal kita copy paste saja. Tapi kalau misalnya tadi kita belum membuat atau menyiapkan soalnya, kita bisa saja langsung memasukkan soalnya di sini, gitu ya. Nah, karena saya sudah siapkan soalnya, jadi saya copy paste saja dari sini. Nah, cara mengkopinya seperti ini, jadi tinggal kita blok seperti ini, lalu tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian masuk ke sini, lalu simpan di sini, klik kanan, paste atau bisa tekan Ctrl V pada keyboard. Nomornya kita hapus. Nah, kemudian untuk opsi jawabannya kita copy paste lagi dari yang tadi. Ini bisa kita copy sekaligus ya, kita blok semuanya. Tapi karena di sini sudah ada opsi jawaban ABCD-nya, ini kita matikan dulu, number ini kita matikan dulu. Kemudian barulah kita tekan Ctrl C pada keyboard. Masuk ke sini,
kita klik di opsi 1 di sini, langsung saja tekan Ctrl V pada keyboard. Nanti akan langsung tercopy ke sini. Selanjutnya, kunci jawabannya kita klik. Nah, ini mengambil data dari internet. Jawabannya adalah download. Kemudian selesai. Nah, untuk wajib diisi ini boleh dinyalakan, boleh tidak. Kalau misalnya dinyalakan wajib diisi, berarti siswa wajib menjawab pertanyaan ini. Kalau saya biasanya untuk soal-soal ini tidak saya nyalakan ya. Jadi, siswa boleh saja melewat atau tidak menjawab soal ini. Kemudian, nah ini kita klik dulu titik-titik 3 yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian kita checklist pilihan ini ya, acak urutan opsi. Maksudnya adalah untuk mengacak opsi ini ya. Jadi bisa saja di siswa yang kedua, download ada di bawah, update ada di atas, upload ada di yang kedua dari bawah dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk mengacak pertanyaan untuk mengacak opsi jawaban ini gitu ya. Oke, kita lanjut, klik tambahkan pertanyaan. Nah, ini kita lihat ada soal gambar ya. Nah, untuk soal gambar caranya seperti ini. Ini kita copy dulu. Blok, kemudian tekan Ctrl C, masuk ke sini. Kita masuk ke sini lalu tekan Ctrl V. Kemudian masuk lagi ke sini. Selanjutnya untuk gambarnya ini kita simpan dulu. Jadi kita klik kanan pada gambarnya lalu save as picture. Kemudian misalnya di sini saya buat dulu folder baru 01 misalnya gambar. Enter, kemudian masuk. Nah, di sini misalnya logo Excel. Save. Nah, kemudian barulah kita masukkan dari sini. Nah, dari sini kita masukkan caranya kita klik pada icon yang ini ya. Untuk memasukkan gambar, kita klik. Kemudian pastikan di sini kita memilih menu unggah, lalu kita klik tombol cari, lalu kita masuk ke folder yang tadi di picture. Kemudian masuk ke ini ya, 01 gambar. Kemudian kita klik gambar yang tadi, logo Excel, kemudian open. Nah, maka nanti akan masuk ke sini. Oke, ini jika kurang besar atau kurang kecil tinggal kita sesuaikan ukurannya ya. Kemudian angka berikutnya untuk opsinya kita copy lagi seperti tadi. Ini kita blok. Kemudian matikan dulu numberingnya agar hilang opsi jawabannya, opsi A, B, C, D, E-nya ya. Blok, kemudian Ctrl C, masuk lagi ke sini, klik di opsi 1, tekan Ctrl V, lalu kunci jawabannya kita tetapkan, masuk ke kunci jawaban. Ini jawabannya Microsoft Excel. Selesai. Kemudian wajib diisi dibiarkan, klik titik 3, lalu acak urutan opsi. Selesai, soal kedua masuk ke soal ketiga, klik tambah. Kemudian, nah yang ketiga ini adalah opsi jawabannya berupa gambar, gitu ya. Kalau tadi kan soalnya berupa gambar. Kalau sekarang opsi jawabannya yang berupa gambar. Nah, sama seperti itu tadi kita blok dulu soalnya. Boleh dengan menggunakan mouse, boleh dengan menggunakan keyboard. Kalau menggunakan keyboard, kita klik dulu di sini di awal baris ya, atau di awal kalimat. Lalu tekan tombol shift dengan panah kanan atau tombol shift dengan tombol N ya. Bukan huruf N tapi tombol END. Oke, kemudian setelah diblok sama seperti tadi, tekan Ctrl C pada keyboard. Masuk ke sini. Kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Kemudian nah untuk opsi jawabannya kan berupa gambar ya. Nah, ini kita simpan dulu seperti tadi. Klik kanan pada gambarnya, save as picture. Masuk lagi ke folder yang tadi. Nah, ini logo Chrome ya. Chrome saja. Kemudian enter atau save. Langkah berikutnya sama, jadi tinggal kita klik kanan save as picture sampai pada gambar kelima. Pastikan nama gambarnya atau nama filenya dibedakan. Yang langkah ini saya percepat ya. Nah, kemudian setelah kita simpan gambar-gambar ini ke dalam file, langkah berikutnya kita kembali ke halaman Google Form-nya. Lalu kita klik di opsi yang pertama. Kemudian kita klik di sini ya, tambahkan gambar. Kemudian cari. Sama seperti tadi, masukkan gambarnya atau pilih gambarnya, lalu open. Oke, sudah masuk. Kemudian yang berikutnya, tambahkan opsi, kita klik di sini. Kemudian klik lagi, tambahkan gambar. Klik lagi tombol cari, masukkan logo yang kedua. Logo yang kedua tadi Firefox, yang ini open. Oke, kalau sudah, masukkan lagi ke sini, tambahkan opsi, klik lagi, tambahkan gambar. Klik lagi cari, begitu seterusnya sampai opsi jawaban yang kelima. Ini saya percepat lagi. Nah, oke, semuanya sudah saya masukkan untuk opsi-opsi jawabannya. Nah, hanya saja di sini kita tidak bisa menghilangkan tulisan ini ya, opsi 1, opsi 2, dan seterusnya. Ini kalau kita hilangkan, jadi dia muncul lagi gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita hapus.
Oke, nggak apa-apa. Ini sebetulnya tidak mengganggu. Kemudian yang berikutnya sama seperti tadi, kunci jawabannya kita klik ikon Microsoft Word itu yang ini ya. Kita klik jawabannya yang mana, kemudian selesai. Kemudian sama seperti tadi, wajib diisi tetap dimatikan. Lalu klik titik 3, lalu acak urutan opsi. Oke, selesai untuk soal yang ini. Langkah berikutnya, nah ini untuk soal nomor 4, ini agak berbeda, jadi jawabannya lebih dari 1. Gitu ya. Jadi ini jawabannya ada 3. Oke, sama seperti tadi, langkahnya sama, kita blok soalnya, kemudian tekan Ctrl C, masuk ke sini, tambahkan dulu soal yang baru, tambahkan pertanyaan, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, di sini pilihannya dia otomatis sudah terpilih di kotak centang ya. Kalau tadi kan pilihannya pilihan ganda. Di sini kita pilihnya kotak centang. Jadi kalau kotak centang, kita bisa atau siswa nanti bisa memilih jawaban lebih dari 1. Gitu ya. Oke, kita tinggal copy dari sini, blok, kemudian matikan numberingnya, tekan Ctrl C, masuk lagi ke sini, klik di sini, lalu tekan Ctrl V. Berikutnya tinggal kita masukkan kunci jawabannya. 3 aplikasi web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, sama Opera. Oke, nilainya 5, selesai. Kemudian sama seperti tadi untuk pilihan ini kita checklist acak urutan opsi. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah untuk pilihan ganda. Langkah berikutnya kita memasukkan soal benar salah ya. Nah, oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita buat bagian yang baru. Caranya kita klik tambahkan bagian. Jadi di sini kita pisahkan mana soal pilihan ganda, mana soal benar salah, mana soal menjodohkan, dan seterusnya. Oke, di sini kita ketikkan soal benar salah. Benar strip salah misalnya gitu. Oke, kita lanjutkan, klik tanda plus di sini, tambahkan pertanyaan. Kemudian kita masuk lagi ke sini, ini kita copy. Jadi untuk membuat soal benar salah sama seperti kita membuat soal pilihan ganda, hanya saja nanti opsi jawabannya sama semua, jadi benar dan salah gitu ya. Oke, kita copy dulu soalnya, blok, kemudian tekan Ctrl C, masuk ke sini, Ctrl V, kemudian nah opsinya benar dan salah. Bisa kita ketik langsung, bisa juga kita blok dari sini. Oke, matikan dulu opsi jawabannya, tekan Ctrl C, masuk ke sini, klik di sini, tekan Ctrl V. Kemudian kunci jawabannya, nah ini salah ya. Oke, kemudian selesai. Kemudian, nah ini untuk benar salah, boleh diacak, boleh juga tidak. Kalau saya untuk benar salah biasanya tidak diacak, karena kan semuanya juga sama urutannya benar dan salah gitu ya. Oke, masuk ke soal benar salah yang kedua, klik lagi tanda plus, copy lagi dari sini. Nah, ini soal benar salah yang ada gambarnya ya. Berarti sama seperti tadi, kita copy dulu soalnya, blok, tekan Ctrl C, masuk ke sini, kemudian tekan Ctrl V, kemudian ini sama seperti tadi, kita klik kanan, save as picture, simpan lagi gambarnya, dan seterusnya. Tadi kan sudah ada gambar yang ini ya, jadi kita bisa gunakan gambar yang tadi. Oke, kita masukkan, jadi tinggal kita klik di sini. Jadi untuk soal gambar, kliknya di sini. Untuk gambar yang untuk opsi jawaban yang berupa gambar, kliknya di sini, gitu ya. Karena ini soalnya, berarti kita pilihnya di sini. Klik lagi cari soalnya gambarnya ini, kemudian open. Oke, sudah masuk. Kemudian opsinya benar. Kemudian klik di sini atau bisa juga tekan panah bawah salah. Nah, ini jawabannya adalah benar. Kemudian selesai. Nah, untuk yang ini kita tidak ubah ya. Kemudian langkah berikutnya, soal benar salah sudah habis, kita masuk ke soal menjodohkan ya. Nah, untuk soal menjodohkan kita sama seperti tadi, buat dulu bagian ya, tambahkan bagian. Di sini kita kasih judul soal menjodohkan. Oke, kemudian klik tanda plus untuk menambahkan pertanyaan. Nah, kita lihat soalnya seperti ini. Kita copy dulu perintahnya. Blok sampai sini, tekan Ctrl C, masuk ke sini. Nah, pada bagian pertanyaan, Ctrl V lagi, masuk ke sini. Nah, ini bisa kita copy sekaligus ya. Ini bisa kita copy. Kemudian tekan Ctrl C pada keyboard, masuk lagi ke sini. Nah, di sini sudah otomatis terpilih kisi pilihan ganda ya. Ini kan di awalnya saya kasih soalnya jodohkanlah.
Nah, biasanya nanti otomatis si pilihan di sini masuk ke kisi pilihan ganda. Nah, di sini untuk yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kita copy paste. Nah, kita paste-nya di sini. Klik di sini, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Tadi kan sudah kita copy ya. Oke, sudah. Kemudian berikutnya ini kita blok. Kemudian karena ada baletnya, kita matikan dulu baletnya. Lalu tekan Ctrl C, masuk lagi ke soal yang di Google Form, klik di sini, lalu tekan Ctrl V. Nah, jadi barisnya ada 6, kolomnya ada 7. Ini untuk mengecoh biasanya. Oke, selesai. Kemudian tinggal kita masukkan kunci jawabannya. Nah, pertama Microsoft Word ini pengolah kata. Kita lihat pengolah, tidak kelihatan semua. Pengolah kata itu yang ketiga dari bawah. Berarti yang ini ya, pengolah kata. Yang ini. Kemudian Microsoft Excel pengolah angka. Yang pertama, yang ini ya, pengolah angka yang ini. PowerPoint, pembuat presentasi yang ini. Kemudian Google Chrome ini web browser. Nah, ini web browser. Google Chrome, Windows ini sistem operasi. Nah, ini sistem operasi. Kemudian CorelDRAW ini desain grafis. Oke, sudah terisi semuanya. Tinggal kita masukkan poinnya ya. Ini kita set poinnya 5 semua. Jadi setiap jawaban isinya 5 semua. Oke, selesai. Kalau sudah semuanya, kita klik tombol selesai. Kemudian yang ini boleh dinyalakan, boleh tidak, sama seperti tadi. Kalau saya biasanya tidak dinyalakan. Tapi yang saya centang yang ini, acak urutan baris, agar nanti ini kita ini soalnya diacak gitu ya. Oke, untuk menjodohkan sudah selesai. Ada satu lagi soal yang menjodohkan tapi ada gambarnya ya. Nah, ini kalau misalnya soalnya menjodohkan tapi ada gambarnya, caranya seperti ini. Ini sama seperti tadi, kita blok dulu. Kemudian tekan Ctrl C, masuk ke soal Google Form-nya. Kita buat lagi soal baru. Tekan Ctrl V. Ini kan kisi pilihan ganda, kemudian coba kita klik di sini. Nah, ini untuk soal menjodohkan tidak ada opsi untuk menambahkan gambar ya. Nah, maka ini kita akali dengan cara seperti ini. Nah, ini kita berikan nama pada setiap gambarnya. Boleh dengan menggunakan text box, boleh juga menggunakan tabel seperti ini. Kebetulan saya menggunakan tabel ya. Jadi ini saya enter dari sini, saya kasih nama gambar 1, gitu ya. Cat tebal misalnya. Nah, kemudian yang bawahnya, saya copy saja dari sini, saya copy, tekan Ctrl C, simpan di sini, enter, tekan Ctrl V, ini gambar 2. Klik di sini, tekan enter, tekan Ctrl V, gambar 3. Klik di sini, tekan enter, tekan Ctrl V, gambar 4. Klik di sini, tekan enter, Ctrl V, gambar 5. Nah, oke, selesai. Berikutnya tinggal kita ambil gambar ini saja untuk dijadikan atau disimpan sebagai gambar. Caranya adalah ini kan ada garis-garisnya ya. Ini kalau kita tidak ingin garis-garisnya kelihatan, kita bisa akali dengan cara klik dulu print preview. Print preview nanti kan yang muncul tidak dengan garisnya. Nah, kita lihat seperti ini hasilnya. Nah, ini nanti kita ambil dengan menggunakan snipping tool. Caranya adalah pada tampilan sedang seperti ini, klik tombol start, lalu ketikkan snipping. Nah, ada snipping tool, masuk ke sini, klik snipping tool. Lalu kita klik new. Nah, ini tinggal kita drag, kita ambil dari sini sampai sini. Nah, misalnya sampai sini, lepaskan, nanti muncul seperti ini, lalu file, lalu save as. Sama seperti tadi, kita simpan di folder yang sama. Misalnya ini soal menjodohkan gambar. Save. Oke, kita kembali ke file. Nah, kemudian kita copy dulu untuk opsi yang sebelah kanannya. Ini kita copy, blok dulu ya, blok dulu, kemudian matikan balance-nya, kemudian tekan Ctrl C, masuk lagi ke sini, kita simpan di kolom, klik pada kolom, kemudian tekan Ctrl V. Nah, kemudian untuk barisnya, tadi kan kita sudah sudah namai gambarnya dengan gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Maka di sini tinggal kita ketikkan gambar 1. Kemudian nanti ke bawahnya gambar 2 ya, maka tinggal kita copy saja. Ini Ctrl C, klik di sini, tekan Ctrl V, ganti jadi gambar 2. Klik di sini, tekan Ctrl V, hapus, ganti jadi 3. Bisa juga tekan panah bawah ya, panah bawah pada keyboard, tekan Ctrl V, 4.
panah bawah, Ctrl V, hapus 5. Tadi ada 5 gambarnya ya? Oke, ada 5. Kemudian, nah untuk gambarnya kita klik di sini. Gambar soalnya kita klik di sini, cari. Nah, ini kita klik yang gambar yang hasil kita crop tadi, open. Nah, selesai. Kemudian ini kita acak urutan baris. Kemudian kunci jawaban kita klik. Nah, ini kita tentukan dulu gambar 1 ini adalah Microsoft Word. Microsoft Word berarti yang ini ya. Microsoft Word yang pertama kita lihat. Ini Microsoft Word. Microsoft Word yang ini gambar 1. Gambar 2 Excel. Yang ini. Gambar 3 PowerPoint. Yang ini. Gambar 4 Firefox. Gambar 5 Google Chrome. Oke. Kemudian poinnya semua kita kasih 5 ya. Kemudian selesai. Oke, selesai. Langkah berikutnya kita klik lagi tombol ini, tombol plus, tambahkan pertanyaan. Pertanyaan berikutnya ini ya. Kita copy blok, tekan Ctrl C pada keyboard. Masuk ke sini, tekan Ctrl V. Nah, kemudian untuk tipe soalnya di sini kita pilih petak kotak centang ya. Kalau tadi kan kisi pilihan ganda, kalau yang ini, kalau yang bawah ini adalah petak kotak centang. Jadi nanti bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, kita lanjutkan. Masuk lagi ke halaman soalnya. Nah, di sini untuk kategorinya, ini kita blok dulu. Yang 3 ini kita blok. Kemudian tekan Ctrl C, masuk lagi ke sini. Nah, untuk kategorinya kita paste di sini, di bagian kolom ya. Kita klik di sini, tekan Ctrl V. Kemudian untuk barisnya, kita copy satu-satu dari sini. Kalau kita copy sekaligus, nanti kalau kita paste ke sini, nanti jadi kacau ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi harus kita copy satu persatu. Jadi yang ini kita blok, tekan Ctrl C, masuk ke sini, kita paste di sini. Lalu klik di sini, lalu copy yang kedua, mouse, blok, tekan Ctrl C, masuk ke sini, paste di sini. Begitu seterusnya sampai yang paling akhir gitu ya. Ini saya percepat ya. Nah, oke, sudah saya masukkan semua opsinya. Kemudian tinggal kita tentukan kunci jawabannya. Oke, untuk prosesor, proses device, mouse input, keyboard input, printer output, scanner input, mainboard proses, monitor output. Oke, semuanya sudah. Kemudian nilainya semua kita isi dengan 5. Kemudian kita klik selesai. Lalu ini kita klik acak urutan baris. Oke, kita lihat. Nah, udah selesai untuk soal menjodohkan. Sekarang tinggal kita masukkan soal isian singkat ya. Nah, untuk memasukkan soal isian singkat, kita pisahkan lagi ke dalam bagian yang berbeda. Klik tambahkan bagian. Nah, di sini kita ketikkan keterangannya soal isian singkat. Nah, oke, kemudian sama seperti tadi, klik tambahkan pertanyaan. Lalu kita masuk ke halaman pertanyaannya, kita copy dari sini. Blok ya, blok semuanya, tekan Ctrl C, masuk lagi ke Google Form, kita paste dari sini. Nah, kemudian di sini kita pilih tipenya jawaban singkat. Nah, ini soalnya kan soal isian singkat ya, jadi bukan esai. Kalau esai kan bisa jadi setiap siswa menjawab dengan pertanyaan yang benar, tapi dengan redaksi yang berbeda. Tapi kalau isian singkat, jawabannya harus sesuai dengan apa yang diharuskan gitu ya. Jadi kalau bisa untuk membuat soal isian singkat itu jawabannya yang pasti. Kalau misalnya dengan angka harus pasti angkanya misalnya 10, berarti harus 10 semuanya gitu ya. Makanya di sini saya berikan jawaban ditulis dengan huruf kapital. Jadi nanti siswa untuk menjawab pertanyaan ini harus menjawabnya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Nah, untuk menentukan kunci jawaban pada soal isian singkat ini harus pintar-pintar kita ya. Jadi pastikan kita bisa memprediksi kira-kira siswa menjawabnya apa gitu ya. Ini kan perangkat kelas komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen, kan jawabannya hard disk. Di sini sudah disuruh harus pakai huruf kapital. Nah, bisa saja kan siswa mengetikkannya hard disk, nah dipisah ya. Atau bisa juga mungkin mereka ada yang mengetikkannya disatukan ya, hard disk seperti ini. Atau kadang ada juga yang hard disk, D-nya 1. Jadi pastikan kita bisa memperkirakan kira-kira siswa menjawabnya apa saja, tapi itu harus jawaban yang benar gitu ya.
Atau bahkan mungkin ada juga yang menjawabnya hard disk. Nah, seperti ini tanpa huruf K gitu ya. Jadi ini mungkin kita bisa tolerir bahwa mereka maksudnya benar menjawabnya hard disk, tapi mereka tidak tahu cara menulisnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk membuat soal isian singkat ini, pilihlah pertanyaan yang jawabannya pasti gitu ya. Jadi jangan sampai jawabannya tidak pasti. Kemudian pilih juga pertanyaan yang jawabannya tidak menimbulkan banyak perbedaan cara pengetikan gitu ya. Misalnya jawabannya strawberry. Itu kan strawberry kan banyak ya. Versi pengetikannya. Bisa strawberry. Bisa strawberry. Kemudian bisa juga strawberry. Jadi banyak versi jawabannya, tapi maksudnya sama gitu ya. Jadi, nah jangan sampai kita membuat soal isian singkat yang menimbulkan banyak kemungkinan jawaban gitu ya. Jadi diusahakan yang paling sedikit kemungkinan jawabannya. Oke, kemudian kita klik selesai. Kemudian ini kita biarkan. Nah, oke, semua soal sudah kita masukkan. Kemudian langkah berikutnya kita coba klik dulu pratinjau untuk melihat seperti apa nanti tampilan dari halaman ujian online-nya. Nah, ini judulnya PTS semester ganjil. Nah, jadi nanti siswa sebelum mengerjakan ujian harus mengisi dulu 3 parameter ini, yaitu kelas, nama, dan token. Tadi kan di urutan di awal saya buatnya nama, kelas, dan token. Ini jadi acak seperti ini karena tadi kan kita mengesetnya agar diacak setiap soal gitu ya. Jadi nanti pada tampilan di siswa bisa saja token di atas, nama yang di bawah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, intinya yang penting 3 parameter ini diisi. Oke, saya coba isi. Namanya misalnya siswa 1, tokennya misalnya saya ketikkan token yang salah aja dulu. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, maka nanti akan muncul pesan token tidak valid. Kita coba ketikkan token yang benar. Kemudian klik berikutnya. Nah, karena tokennya benar nanti akan muncul soalnya. Kita coba jawab. Ini download. Ini pilihan ganda ya. Nah, ini yang gambar seperti ini tampilannya. Microsoft Word yang ini. Microsoft Excel. Nah, ini untuk pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1. Chrome, Opera, Mozilla. Berikutnya, nanti akan muncul soal benar salah. Ini saya acak saja, misalnya ini benar semuanya. Kemudian berikutnya. Nah, ini untuk soal menjodohkan tampilannya seperti ini. Windows itu adalah sistem operasi. CorelDRAW, desain grafis. PowerPoint, pembuat presentasi. Microsoft Excel, pengolah angka. Ini Google Chrome, web browser. Nah, untuk Microsoft Word, pengolah kata. Itu untuk menjodohkan yang tanpa gambar. Nah, ini untuk menjodohkan yang dengan gambar, tampilannya seperti ini. Ini saya acak saja jawabannya. Nah, misalnya seperti inilah. Kemudian, nah ini untuk menjodohkan yang lebih dari 1 jawaban. Nah, monitor, output, prosesor, proses, printer, output, mouse input, mainboard proses, scanner input, keyboard input. Oke, berikutnya. Nah, kemudian masuk ke soal isian singkat. Ini jawabannya adalah hard disk dengan kapital. Gitu. Kemudian klik tombol kirim. Setelah diklik tombol kirim nanti akan muncul yang tadi kita ketikkan ya. Terima kasih telah mengerjakan ujian. Jawaban Anda telah terkirim. Nah, kemudian karena tadi kita sudah mengaktifkan poin untuk melihat skor, jadi siswa bisa klik tombol ini untuk melihat skor yang mereka peroleh. Nah, ini adalah skornya, 95 dari 125. Nah, nanti agar nilainya menjadi skala 100, pada saat kita merekap, tinggal kita ubah rumusnya, gitu ya. Oke, ini kita tutup. Ini kita tutup lagi. Jadi, kita sudah mengecek di pratinjau ternyata sudah selesai soalnya. Jadi, kalau misalnya ada kesalahan, tinggal kita edit lagi. Kalau sudah fix, tidak ada kesalahan, tinggal kita klik tombol kirim. Lalu klik icon ini. Kemudian ini kan tautannya terlalu panjang ya, maka kita klik perpendek URL. Nah, inilah nanti yang harus kita bagikan kepada siswa. Jadi setelah kita checklist, lalu klik salin, kemudian tutup, dan tinggal kita kirimkan link tersebut kepada misalnya di grup WA kelas dengan menggunakan WhatsApp web misalnya. Nah, untuk cara membuka WhatsApp di komputer, teman-teman bisa lihat pada link video tutorial di atas. Oke, gitu ya. Kemudian ini saran dari saya,
Jadi sebaiknya jika kita belum membuka ujiannya, sebaiknya kita masuk dulu ke tab jawaban, lalu kita klik atau kita matikan opsi ini ya, menerima jawaban. Jadi sebelum waktu ujiannya dimulai, walaupun siswa sudah mengetahui tokennya, tapi mereka tidak akan bisa mengerjakan ujian selama ini kita matikan, gitu ya. Jadi nanti setelah waktu ujiannya dimulai, barulah kita nyalakan. Nah, sehingga barulah nanti siswa bisa mengerjakan ujiannya, gitu ya. Nah, kemudian sekarang akan saya jelaskan mengenai bagaimana caranya untuk merekap nilainya. Jadi ceritanya ujiannya sudah selesai, siswa sudah pada mengerjakan ujian. Nah, untuk merekap nilainya adalah tinggal kita masuk ke dalam ujian yang tadi. Kalau misalnya teman-teman sudah menutup ujiannya, berarti kita masuk lagi ke drive.google.com. Kemudian kita double klik formulirnya, ini PTS semester ganjil. Nah, masuk ke sini, kemudian masuk ke jawaban, kemudian kita klik tombol ini ya, membuat spreadsheet. Kemudian pilih yang ini, buat spreadsheet baru, kemudian buat. Tunggu beberapa saat sampai muncul, nah ini adalah hasilnya. Nah, kemudian setelah ini muncul, langkah berikutnya adalah tinggal kita download. Caranya, klik menu file, kemudian download, kemudian pilih yang ini, Microsoft Excel. Nah, ini sudah terdownload hasilnya, kemudian kita klik. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Ini kita klik Enable Editing. Nah, kemudian untuk merekapnya, pertama kita hapus dulu beberapa kolom yang tidak diperlukan. Ini kolom A, saya mau hapus, klik kanan, kemudian delete. Yang saya ambil biasanya kolom skor, nama, dan kelas. Yang sisanya saya hapus ya. Kita blok sampai kolom terakhir. Nah, sampai sini. Klik kanan pada salah satu kolom yang diblok, lalu klik delete. Nah, nanti kan tinggal tersisa ini ya. Kemudian skornya pindahkan ke kanan, klik kanan, kemudian cut, kemudian klik kanan di sini, kemudian insert cut cell. Nah, ini kan bentuk skornya seperti ini ya. Jadi 95 dari 125. Jika kita ingin membuat skornya jadi skala 100, maka kita misalnya buat saja di sini kolom baru nilai. Nah, kemudian untuk rumusnya seperti ini ya, sama dengan, kemudian klik pada nilai yang ini di C2, yaitu skor yang pertama. Nah, kemudian kita lihat ini kan nilai yang tertingginya atau skor tertingginya adalah 125. Nah, maka rumusnya bisa kita jadikan seperti ini ya, kali 100, kemudian dibagi 125. Gitu ya. Kalau misalnya skor tertingginya 150, berarti kali 100 dibagi 150, gitu ya. Oke, hasilnya adalah 76. Kemudian rumus ke bawahnya tinggal kita copy, klik di sini, lalu drag sudut kanan bawahnya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian setelah kita buatkan rumus untuk nilainya, langkah berikutnya adalah tinggal kita urutkan berdasarkan kelas dan berdasarkan nama ya. Jadi nanti akan terurut berdasarkan kelasnya, kemudian di setiap kelas diurutkan berdasarkan namanya. Nah, cara mengurutkannya adalah seperti ini, kita blok dari sini sampai sini, blok semua data yang akan kita urutkan, lalu masuk ke menu data, lalu sort. Nah, di sini sort by-nya kita masukkan dulu kelas, sortnya berdasarkan value, kemudian A to Z. Lalu klik add level. Nah, yang kedua kita sorting berdasarkan nama. Kesananya sama. Oke. Nah, ini maka hasilnya seperti ini. Jadi diurutkan dulu berdasarkan kelas, kemudian baru berdasarkan nama. Kelas MIPA 1 dimulai dari huruf A. Siswa 1, siswa 3. Ini kelas MIPA 2, siswa 2, siswa 4. Nah, kemudian nantinya untuk kolom skor kita sembunyikan saja. Caranya adalah tinggal klik kanan pada kolom ini, lalu hide. Jadi yang muncul hanya kolom nama, kelas, dan nilai, gitu ya. Kemudian nanti setelah ujiannya selesai, jangan lupa kita, nah ini yang tadi kita tutup lagi. Nah, setelah selesai ujiannya, jangan lupa kita untuk mematikan opsi ini ya, menerima jawaban. Jadi maksudnya adalah agar tidak boleh lagi ada siswa yang mengerjakan ujian ini karena ujiannya sudah ditutup, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.